Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang al-waqfu wal qat'u wal ibtida. Wakaf, memutuskan bacaan dan memulai bacaan. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami ibtida dan cara melakukan ibtida dengan benar. Kemudian memahami klasifikasi wakaf dan cara melakukan wakaf dengan benar. Dengan pokok bahasan, ibtida, wasol, dan wakaf. Penjelasan dari ibtida, wasol, dan wakaf akan kita bicarakan berikut ini. Yang pertama, ibtida, artinya memulai, yaitu memulai membaca Al-Quran, baik dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan atau wakaf. Nah, ibtida ini mempunyai dua jenis. Ada dua macam ibtida. Yang pertama, memulai membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Misalnya saja, memulai membaca surat Al-Baqarah. Ketika membaca lafaz Alif Lam Mim, itulah yang dinamakan ibtida, yakni memulai pertama kali membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, memulai membaca Al-Quran setelah berhenti. Yang semula sudah membaca Al-Quran, kemudian berhenti. Misalnya, seseorang membaca surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu berhenti. Kemudian diteruskan lagi dengan ayat ketiga. Maka pada saat memulai membaca ayat ketiga itulah yang disebut ibtida. Selanjutnya wasol. Wasol artinya menyambung. Maksudnya menyambungkan dua ayat yang semestinya boleh berhenti. Contohnya, membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Ketika dibaca wasol menjadi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada nun wiqayah yang keluar di situ. Yang semula kalau diwakafkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka ketika wasal, kita keluarkan nunnya, kemudian dal yang asalnya tanwin, kita ubah menjadi dhammah. Menjadi Qul huwallahu ahadunillahus samad. Selanjutnya wakaf. Artinya berhenti. Yakni memutus atau menghentikan bacaan di akhir kalimat ketika membaca Al-Quran selama masa bernafas. Tetapi jika lebih pendek dari masa bernafas, maka disebut sakta. Nah, wakaf ada beberapa macam. Berikut ini pembagiannya. Pembagian wakaf. Menurut ulama qurra, ahli qiraah, cara menghentikan bacaan Al-Quran dapat dilakukan dengan 4 cara. Yaitu yang pertama, wakaf ikhtibari. 2. Wakaf intizari. 3. Wakaf idtirari. 4. Wakaf ikhtiyari. 1. Wakaf ikhtibari. Wakaf yang dilakukan untuk menguji bagaimana cara berhenti yang benar saat membutuhkan berhenti. Atau seorang guru ingin memberitahukan muridnya cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu. Yang sebenarnya lebih baik diteruskan. Namun karena kondisi tertentu wakaf itu diperlukan. Contohnya yang pertama, pada pengucapan lafaz amma disuruh berhenti. Maka lafaz itu harus diuraikan atau menampakkan huruf tertentu yang sebenarnya tidak tampak.
Jadi cara membacanya menjadi an tanpa nunnya dan ma. Contoh yang kedua. Ketika membaca surat Al-Maidah ayat 27, Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Bila setelah lafaz ibnai waqaf, maka waqaf itu disebut waqaf ikhtibari. Dengan menguraikan lafaz tersebut sebagaimana mestinya, yaitu ibnaini. Karena asalnya sebelum diidhofahkan, sebelum kata ibnaini diidhofahkan pada kata Adam, itu asalnya nun ada di akhirnya. Jadi cara membacanya dengan menampakkan huruf nun yang semula dibuang karena disandarkan dengan lafaz di depannya. 2. Waqaf intizari. Waqaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan riwayat di antara ulama qurra. Boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Karena itu, pembaca mengambil jalan tengah dengan menghentikan bacaannya pada lafaz yang diperselisihkan untuk berhenti. Selanjutnya diulangi pembacaan ayat pada permulaannya. Dengan cara demikian, kedua pendapat yang diperselisihkan tersebut dilaksanakan dua-duanya. Contoh waqaf intidhari. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Setelah lafaz al-wusqa berhenti. Ini namanya berhenti intizari atau waqaf intizari. Namun berhentinya itu diulangi lagi. Mulai lafaz faqad sampai pada laha. Jadi faqad istamsaka bil urwatil wusqa waqaf, lalu diulangi dari awal faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. 3. Waqaf idtirari. Waqaf yang dilakukan karena terpaksa. Seorang pembaca ketika membaca Al-Quran, nafasnya habis, boleh jadi karena batuk, lupa, dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi ini, ia terpaksa menghentikan bacaannya, walaupun tempat pemberhentiannya tidak selayaknya untuk berhenti. Contoh, fawailul lil musallin. Setelah lafaz lil musallin berhenti. Padahal berhenti pada lafaz itu tidak layak karena tidak pada tempatnya. Maka cara yang benar adalah mengulangi bacaannya kembali mulai dari fawailul sampai pada sahun. Fawailul lil musallin waqaf karena batuk atau yang lainnya, lalu diulangi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Waqaf ikhtiyari. Waqaf yang dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri, tidak karena sebab-sebab sebagaimana dalam waqaf lainnya. Misalnya, memutus bacaan di salah satu tanda waqaf al-mu'anaqah, tanda titik 3 yang berdampingan. Contohnya pada ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, boleh berhenti pada titik 3 yang pertama. Lalu diteruskan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, atau berhenti pada wa ahsinu wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Nah, jadi cara membacanya, jika berhenti pada tanda pertama, maka wajib wasol atau meneruskan bacaan pada tanda kedua. Dan jika berhenti pada tanda kedua, maka wajib wasol pada lafaz setelahnya. Wakaf ikhtiyari ini dibagi menjadi 8 bagian. Ada wakaf tam, wakaf hasan, wakaf kafi, wakaf sholih, wakaf mafhum, wakaf jaiz, wakaf bayan, dan yang terakhir wakaf qabih. Wakaf tam. Wakaf tam adalah wakaf yang terjadi pada kalimat yang sudah sempurna maknanya. Dan kalimat tersebut tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wakaf hasan. Wakaf hasan berarti wakaf yang sudah sebaiknya berhenti dilakukan. Lafaz yang diungkapkan sudah sempurna maknanya. Walaupun kalimat sesudahnya tidak pantas menjadi permulaan bacaan. Karena masih ada hubungan dengan sebelumnya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 40. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Setelah lafaz alaikum berhenti. Inilah wakaf hasan. Karena berhentinya pada lafaz yang sudah sempurna maknanya. Tetapi masih terikat pada lafaz wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Sebab ia tidak pantas dijadikan permulaan bacaan. Yang ketiga, wakaf kafi. Wakaf kafi berarti wakaf yang mencukupi pada suatu lafaz dan lafaz setelahnya pantas dijadikan permulaan bacaan. Contoh surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wakaf. Dan tidak diwasolkan pada lafaz alladzina. Inilah wakaf kafi. Sebab kalimat itu sudah sempurna. Dan setelah wakaf, lafaz sesudahnya layak dijadikan permulaan bacaan. Tidak menutup kemungkinan adanya wasol antara kedua lafaz tersebut dan hal ini boleh karena masih ada kaitan erat. 4. Wakaf sholih. Wakaf sholih artinya wakaf yang patut dilakukan karena menjelaskan pada lafaz sesudahnya. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Setelah lafaz illallah wakaf berhenti, maka diperbolehkan karena patut. Namun lebih baik diwasolkan karena lafaz itu masih menjelaskan pada lafaz sesudahnya. Sehingga tidak disambung dengan lafaz wabil walidaini. Yang kemudian menjadi wakaf tam. 5. Wakaf mafhum. Wakaf mafhum berarti wakaf yang dapat dipahami. Mafhum berhenti pada lafaz yang setelah lafaz itu dipilih untuk dijadikan permulaan bacaan. Contohnya, khalidina fiha berhenti. Mengingat lafaz la yukhaffafu dan seterusnya sudah dipilih untuk dijadikan permulaan bacaan baru.
6. Wakaf jaiz. Jaiz artinya boleh. Jadi wakaf jaiz ini merupakan pengecualian dari kesemua bentuk wakaf. Karena lafaz setelah itu boleh dijadikan permulaan dan tidak jelek. Pada wakaf jaiz, baik wakaf atau wasol, kedua-duanya tidak ada yang lebih baik. Tetapi sama-sama memiliki kedudukan yang setara. Sehingga boleh wakaf, boleh wasol. Hanya saja untuk pembaca yang nafasnya pendek lebih baik diwakafkan. Sedangkan yang mempunyai nafas panjang boleh wasol. Contoh surat At-Tariq ayat 4-5. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setelah lafaz hafiz berhenti. Dan itu diperbolehkan. Tidak lebih baik, juga tidak lebih buruk. Dan lafaz falyanzuril insanu mimma khuliq juga tidak jelek dijadikan permulaan bacaan. Yang ketujuh, wakaf bayan. Wakaf bayan berarti berhenti yang jelas. Bayan, penjelasan. Wakaf bayan berhenti pada lafaz tersebut sebenarnya menjelaskan makna lafaz sesudahnya. Sehingga lafaz di depannya itu tidak dapat dipahami tanpa lafaz sebelum wakaf. Contohnya, Iqra. Setelah bacaan Iqra dihentikan. Iqra, bacalah. Tidak bisa dipahami. Wakaf ini kurang layak sebab lafaz tersebut belum ada penjelasannya yang konkret. Karena itu dijelaskan dengan lafaz berikutnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga menjadi wasol. Yang ke-8, wakaf qabih. Wakaf qabih berarti wakaf yang jelek. Wakaf qabih berhenti pada lafaz yang belum sempurna maknanya. Karena masih berhubungan lafaz sesudah dan sebelumnya. Baik lafaz maupun maknanya. Nah, wakaf ini merupakan bentuk wakaf ikhtiyari yang tidak baik. Bahkan jelek. Tidak boleh dilakukan mengingat kalimat belum sempurna. Baik ditinjau dari sudut struktur lafaz maupun maknanya. Contohnya, Zalikal kitab. Berhenti. Dan tidak diwasolkan lagi pada lafaz di depannya. Jenis wakaf ini tidak diperkenankan karena tanpa alasan dan tempat pemberhentian sama sekali tidak patut. Maka wakaf ini berakibat buruk atau jelek. Sebagai tambahan, dalam buku Risalatul Qurra wal Huffaz fi Ghara'ibil Qira'ah wal Alfaz karya Abdullah Umar Al-Baidawi dijelaskan bahwa terdapat 17 tempat yang tidak diperbolehkan wakaf karena dapat menyalahi makna pokok Al-Quran. Karena itu, jika seseorang terpaksa berhenti karena nafasnya terputus, batuk, bersin, atau lainnya, maka harus diulangi mulai awal. 17 tempat tersebut sebagai berikut. Falamma adha'at ma haulahu, harus dilanjutkan, tidak boleh wakaf. Yang kedua, faqala lahumullahu mutu, tidak boleh berhenti. 3, innallaha fakir. 4, faba'athallahu ghuraba. 5, waqalatil yahudu yadullah. 6, innallaha thalith. 7, wa ma lana. 8,
Waqalatil Yahud. 9. Waqalatin Nasara. 10. Innal insana lafi husrin illa. 11. Lafi dhalalim mubin. 12. Wa ma antum bimusrihi. 13. Lam yattakhidh waladan wa lam yakul lah. 14. Wal hafizati wal zakirin. 15. Astafal banat. 16. Illa man tawalla wa kafar. 17. Fawailul lil musallin. Itulah 17 tempat yang tidak boleh diwakafkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.